Oleh karena itu, yang pertama mencari investor adalah pahami bisnismu 100% dan pitch deck ala 7 menit. Saya menyebutnya capturing moment in the presentation. Karena 7 menit itu adalah golden moment. Yang keempat adalah start with people around you. Mulailah dari jaringan terdekat. Latihan, latihan, latihan. Life is about preparations. Preparations adalah kita mampu untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan keberuntungan itu akan menghampiri persiapan yang baik. Pak Sandi, apa kabarnya nih Pak? Baik Pak Almer. Lama nggak ketemu. Lama nggak ketemu Pak, betul Pak. Nah Pak, saya mau nanya nih Pak. Untuk penonton di rumah nih, di episode kali ini kita akan membahas soal pengusaha yang sedang mencari investor nih Pak. Sebelum masuk ke topik itu, boleh nggak ceritakan sedikit pengalaman Pak Sandi saat mencari investor di zamannya dulu kala? Jadi mencari investor itu sangat menjadi sebuah perjalanan yang penuh dengan perjuangan. Mencari investor itu tidak mudah seperti membalik telapak tangan. Mencari investor itu adalah sebuah upaya perjuangan yang terus kita lakukan dengan begitu banyak jatuh bangun. Mencari investor itu tidak hanya mencari uangnya saja, tapi mencari investor itu adalah mencari titik temu kecocokan dari passion, dari energi, dari nilai interest atau daya tarik terhadap suatu usaha tertentu. Saya melihat bahwa investor itu sangat tertarik jika ada sebuah usaha yang dekat dengan hati mereka, yang merupakan usaha yang bisa memberikan banyak kesamaan dari segi tujuan kita untuk membangun usaha. Oleh karena itu, yang pertama mencari investor adalah pahami bisnismu 100%. Jangan pernah kita berhenti belajar memahami bisnis kita. Banyak yang kita tidak ketahui tentang bisnis kita dan ekonomi. Oleh karena itu, investor bisa menjadi mentor kita juga. Lihat sekelilingmu, ada masalah apa yang ingin kamu selesaikan. Karena bisnis itu bukan hanya mencetak cuan, tapi justru bisnis itu adalah menyelesaikan sebuah persoalan. Saya melihat bahwa di Indonesia khususnya peluang itu semakin beragam. Peluang itu unik karena Indonesia bertumbuh berdasarkan kekuatan ekonomi yang ditopang konsumsi masyarakat, populasi yang meningkat, juga ada sumber daya alam yang melimpah. Pertama, setelah kita memahami bisnis kita, dalami dengan kekuatan data. Saya menyebutnya data driven opportunity. Bahwa ya, kita melihat ada peluang di sekitar kita, permasalahan yang ingin kita selesaikan, namun kita harus perkuat dengan data. Itu yang disebut sebagai kerja cerdas. Gunakan data, gunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena investor itu bukti dari pencarian kita, tapi untuk melihat daya tarik mereka, mereka juga ingin diperkuat oleh data-data mengenai peluang bisnis, peluang omset, peluang pengembangannya, peluang resikonya, peluang bagaimana sebuah usaha itu juga bisa tutup kalau tidak ada perencanaan yang baik. Dapatkan testimoni, lakukan survei, dan juga lakukan pendekatan terhadap mitra-mitra strategis. Saya menyebutnya kolaborasi 360. Bicara sama supplier, bicara sama banker, bicara sama potential customer, bicara dengan staff, bicara juga dengan orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mengumpulkan informasi. Yang ketiga, susun pitch deck secara profesional. Selain pitch deck, kita harus hafalkan di luar kepala. Pitch deck ala 1 menit, saya menyebutnya elevator pitch. Pitch deck ala 3 menit, saya menyebutnya lobby pitch.
dan pitch deck ala 7 menit. Saya menyebutnya capturing moment in the presentation. Karena 7 menit itu adalah golden moment. Dalam 7 menit, jika kita tidak bisa menangkap interest atau menangkap daya tarik dari calon investor, maka kita gagal mengkonversi kesempatan pertama pertemuan kita untuk menyampaikan apa masalah yang kita ingin solusikan, produk yang ingin kita tawarkan, model bisnis yang ingin kita kembangkan, kebutuhan dana yang kita sampaikan, secara traction juga apa yang kita inginkan. The magic moment itu adalah 7 menit. Yang keempat adalah start with people around you. Mulailah dari jaringan terdekat, jaringan yang dikenal melalui pertemanan, jaringan dekat yang dikenal melalui persahabatan orang tua, jaringan yang kita dapatkan juga dari event-event bisnis networking yang kita datangi, jaringan yang kita dapatkan juga dari introductions, dari pengenalan melalui pihak ketiga, teman kita, saudara kita, dan juga sekarang sudah ada beberapa social media tools, Instagram, Facebook, TikTok, sampai dengan LinkedIn. Saya melihat bergabungnya dengan komunitas itu adalah membuat kita bisa menjangkau komunitas yang terdekat dan menjadi peluang kita untuk menciptakan jaringan-jaringan baru yang kita bisa kembangkan untuk mencari investor yang kita inginkan. Yang kelima, latihan, latihan, latihan. Life is about preparations. Preparations adalah kita mampu untuk melakukan perbaikan-perbaikan, dan keberuntungan itu akan menghampiri persiapan yang baik. Jadi simulasi presentasi. Kita bisa dengan partner kita bisa juga dengan saudara kita berlatih dan tanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sulit yang mungkin tidak enak didengar, tapi itu mempersiapkan kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Kadang-kadang kita bisa emosi, kadang-kadang kita bisa hilang interaksi atau tidak fokus. Tapi kalau kita terus dilatih dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan data-data dan strategi yang tidak terpikirkan, maka kita akan mampu untuk menyampaikan pitching yang baik. Terakhir, ini sangat penting untuk investor, adalah eksekusi yang baik dan exit plan, atau bagaimana mereka mendapatkan keuntungan. Bisa melalui dividen, bisa melalui IPO, bisa melalui penjualan perusahaan ke pihak ketiga, dan bisa juga melalui pengembangan perusahaan untuk yang lebih besar lagi. Jadi potensi kita untuk eksekusi, di mana kekuatan kita dengan manajemen dan skill yang kita miliki, ini akan menghasilkan rencana pengembangan yang tepat. Exit strategy itu saya sampaikan bisa juga IPO, akuisisi maupun bagi hasil. Dulu ada yang kita kenal sebagai leverage recap, di mana kita tahu cash flow kita ke depan, tapi untuk investor yang ingin mendapatkan cash-nya di depan, itu kita bisa melakukan penerbitan bond, surat berharga yang bisa digunakan hasilnya untuk membagi keuntungan kepada sang investor. Roadmap ini harus kita siapkan secara detail, 1 sampai 3 tahun ke depan. Fokus kepada tahun pertama, dan kita sampaikan beberapa skenario untuk tahun ketiga sampai tahun kelima. Sukseslah kalian untuk mencapai mimpi Anda dan dapatkan investor dengan semangat kita untuk mengembangkan usaha, menciptakan lapangan kerja.